Baiklah, pada pagi hari ini perkenankanlah saya Sulis Miftaul Huda untuk membacakan rundown acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh tilawah, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars JSIT, kemudian materi tentang kurikulum pendidikan di IVBS, kemudian lain-lain dan penutup. Baiklah, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Berlanjut kepada acara selanjutnya yaitu tilawah ayat suci Al-Qur'an Karim yang akan dibawakan oleh Saudara Yusuf. Kepada yang bertugas waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars JSIT. Kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia
kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Berbekal cita mulia, bertekad membangun bangsa, JSI Teku tercinta majulah. Penggerak dan pemberdaya, semangat terus bergelora, JSI Teku tercinta jayalah. Tekad kuat membaja, cipta berjuta karya, kebanggaan negeri Indonesia. Mari kita bersama, bersatu dalam cita, harapan kejayaan JSI Indonesia. Bersatu dalam cita, harapan kejayaan JSI Indonesia. Berbekal cita mulia, bertekad membangun bangsa, JSI Teku tercinta majulah. Penggerak dan pemberdaya, semangat terus bergelora, JSI Teku tercinta jayalah. Membaca, cipta berjuta karya, kebanggaan negeri Indonesia. Mari kita bersama, bersatu dalam cita, harapan kejayaan JSI Indonesia. Kejayaan JSI
kita Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, materi tentang kurikulum pendidikan di Ihsanul Fikri Islamic Boarding School yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Nugroho Ponco Saputro SPD selaku Kepala SMP IT Ihsanul Fikri Islamic Boarding School Kota Magelang. Kepada ayahanda yang tercinta, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Imam Sazali Ari Wibowo SPD MPD selaku Direktur IVBS Kota Magelang. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Bangun Wasito Aji selaku Kepala Pengasuhan Santri Ihsanul Fikri Islamic Boarding School Kota Magelang. Yang kami hormati Ustadzah Bapak Ibu Guru SMP IT Ihsanul Fikri Islamic Boarding School dan anak-anakku siswa-siswi, santri dan santriwati kelas 7 tahun 2020-2021. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dihadirkan ya, bermuajahah bersama dalam kegiatan Usbu' Ta'aruf yang diselenggarakan oleh Ihsanul Fikri Islamic Boarding School. Dengan penuh rasa bahagia kami mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku semuanya, santri-santriwati kelas 7 di Ihsanul Fikri Islamic Boarding School. Alhamdulillah kalian semuanya sudah berada di sini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa mengikuti pendidikan yang mudah-mudahan menjadi pendidikan yang terbaik di Indonesia. Anak semuanya, yang kedua marilah kita panjatkan salawat tassalam untuk uswah kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in yang senantiasa kita nantikan pertolongannya, kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bersama ya. Ustadz ingin memperkenalkan kepada kalian tentang SMP IT Ihsanul Fikri Kota Magelang yang saat ini ya statusnya sebagai sekolah yang sudah boarding school. Baik, sebelum kita mulai ada satu ayat yang ingin Ustadz bacakan. Coba Ustadz. Dalam sebuah ayat ya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, ya,
apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, berlapanglah, ya, fil majalis, di dalam majlis. Maksudnya disempatkan, ya, untuk diri kita semuanya untuk bisa menuntut ilmu di dalam sebuah majlis. Ya. Maka Allah akan melapangkan, ya. Maka Allah akan melapangkan. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka Allah akan melapangkan buat kalian semuanya. Kita berniat bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, ya, di dalam sebuah majelis ilmu, maka insya Allah Allah juga akan melapangkan kita semuanya, melapangkan untuk kita rizki kita, ya, atau ilmu kita. Wa idza qilang suzu fangsuzu, ya, dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, maka fangsuzu, maka berdirilah kalian. Maksudnya ketika menuntut ilmu kita harus taat kepada yang memberikan atau yang menyampaikan ilmu tersebut. Ya, kalau suruh duduk ya duduk, suruh berdiri berdiri, manut istilahnya begitu, ya, manut. Kemudian ketika disuruh bersungguh-sungguh ya bersungguh-sungguh di dalam belajar. Artinya, ya, kita semuanya dalam menuntut ilmu itu ada adabnya. Kemarin sudah disampaikan mungkin Ustadz Imam, ya, oleh Ustadz Imam, bahwa adab itu adalah awal, ya, dari segalanya. Ya, adab adalah awal ketika kita menuntut ilmu. Adab itu levelnya level pertama daripada ilmu pengetahuan. Ya, ketika adab kita baik dalam menuntut ilmu, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Ya. Apa janji Allah dalam ayat tersebut? Yarfa'illahu alladhina amanu. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, orang yang menuntut ilmu insya Allah Allah angkat derajatnya. Walladzina utul ilma darajat, ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka anak-anakku semuanya, mari kita niatkan diri kita semuanya, ya, untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena janji Allah sudah jelas bahwa kita akan diangkat derajatnya. Di situ disebutkan yarfa'illah. Yarfa'illah itu berarti kalimatnya, katanya adalah kata mudhari. Artinya bisa jadi derajat itu, ya, diangkat seketika itu juga. Ya, karena ini terus menerus, ya. Terus menerus. Sehingga ini mari kita pastikan bahwa kita selalu bersemangat dalam menuntut ilmu sehingga mudah-mudahan Allah akan selalu mengangkat derajat kita baik saat ini maupun yang akan datang. Baik anakku, selanjutnya Ustadz ingin menyampaikan sejarah, ya, sejarah Ihsanul Fikri Islamic Boarding School, bahwa IFBS itu berdiri dari tahun 2011 dengan sistem masih full day school, ya. Masih full day artinya belajarnya dari pagi jam 7 sampai dengan jam 3 atau sore. Kemudian mereka pulang. Ya, kemudian anak-anak pulang. Dan kemudian setelah 7 tahun dari Yayasan Ihsanul Fikri memutuskan, ya, atau masuk ke tahun yang ke-8 memutuskan untuk sesuai dengan rancangan dari yayasan bahwa akan dilanjutkan dengan sistem boarding school atau berasrama. Dan alhamdulillah tahun 2018-2019 adalah angkatan pertama untuk Ihsanul Fikri Islamic Boarding School. Dan kalian, anak-anakku yang saat ini di kelas 7 adalah angkatan yang ke-3. Alhamdulillah. Artinya kalian masih termasuk angkatan-angkatan awal, ya, dalam pondok Ihsanul Fikri Islamic Boarding School. Baik, lalu bagaimana dengan kurikulumnya, ya, kurikulum SMPIT. SMPIT dalam penerapannya melibatkan 1,
ya, kurikulum nasional. Ya, kurikulum nasional artinya di situ ada beberapa mata pelajaran umum ya, ada pelajaran umum, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ya, kemudian ada IPS, ada PPKN dan lain sebagainya. Kemudian plus kurikulum JSIT, ya. Bahkan sekarang karena kita itu adalah boarding school, maka ditambah dengan kurikulum MAPADI. Ya, saya terangkan satu-satu. Jadi kurikulum nasional ya. Kurikulum JSIT adalah kurikulum yang konsep pendidikannya itu berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ini adalah penggabungan dua konsep pendidikan, ya. Konsep pendidikan umum yang kalian biasa belajar itu matematika, IPA, bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian digabungkan dengan pendidikan Islam. Ya. Tidak hanya pelajarannya yang kemudian pelajaran agama Islam tidak, tetapi di situ ada dimasukkan nilai-nilai keislaman ya yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Misalnya contohnya nanti di dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran itu nanti akan tidak hanya sekedar kemudian pelajaran matematika saja tidak. Tapi di situ ada nilai-nilai dari mata pelajaran itu yang diambil nilai keislamannya apa. Ya. Kemudian nanti disampaikan di dalam pembelajaran tersebut. Ya. Bahasa Indonesia juga sama, tidak sekedar belajar bahasa Indonesia full enggak. Tapi di situ ada nilai-nilai yang harus dimasukkan di dalam kurikulum bahasa Indonesia. Kurikulum keislamannya dimasukkan di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Pelajaran IPA, apalagi pelajaran IPA, banyak sekali materi-materi IPA itu yang nilai-nilai keislamannya bisa dimasukkan, ya, banyak sekali. Ya, itulah kurikulum kita, ya, kurikulum nasional, kurikulum JSIT dan ditambah lagi dengan kurikulum MAPADI. Apa itu MAPADI? MAPADI adalah Ma'had Pesantren atau Persatuan Pesantren-Pesantren, ya, pesantren dakwah Indonesia. Karena kita sudah berpesantren maka ditambah dengan MAPADI. Baik, itu berkenaan dengan kurikulum SMPIT. Lalu JSIT ya. Istilah terpadu. Kenapa namanya terpadu? Tadi sudah sedikit sebetulnya saya singgung. Istilah terpadu. Coba Ustadz di next. Yang sebelumnya. Istilah terpadu dalam sekolah Islam terpadu dimaksudkan sebagai penguat atau tauhid ya dari Islam itu sendiri. Ya. Maksudnya adalah Islam yang utuh menyeluruh. Kita belajar di situ ya tidak hanya sekedar secara parsial bagian-bagian tertentu, tapi betul-betul kita belajar di terpadu situ adalah secara menyeluruh. Kita belajar kehidupan itu secara menyeluruh, tidak terpotong-terpotong begitu ya, tidak terpotong-potong. Sehingga dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya berupa pemahaman formal ya dalam lingkungan sekolah, tapi mencontohkannya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Jadi apa-apa yang sudah kita terima ya di dalam proses pembelajaran itu kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian misalnya sudah mendapatkan bagaimana cara ya pelaksanaan sholat duha, lalu kemudian dipraktekkan. Ya. Tata caranya bagaimana dipraktekkan. Bagaimana berakhlak, berbudi yang baik, ya kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalian misalnya mendapatkan materi tentang bagaimana cara penyembelihan kurban, ya ilmunya. Lalu kita bisa belajar kemudian dalam kehidupan sehari-hari nanti ketika kalian di fasa nanti bisa dipraktekkan juga. Itulah maksud daripada kurikulum kita, ya antara kurikulum nasional, kurikulum JSIT dan kurikulum MAPADI. Jadi ke depan kita berharap semuanya kalian bisa ya dengan bekal yang kalian dapatkan ini kemudian bisa
mendasari, menguatkan diri kalian, iman kalian, ya, untuk kemudian di kedepannya menghadapi kehidupan yang lebih kompleks, ya. Tantangannya akan lebih besar nanti kalian daripada kami, ya, ketika kalian tumbuh dewasa. Oleh karena itu, dasar-dasar keislamannya harus betul-betul dibangun. Kita niatkan, ya, ketika kita belajar di Ihsanul Fikri itu betul-betul kita niatkan untuk menuntut ilmu. Ingat ya, digunakan untuk menuntut ilmu. Ya, kemudian untuk menata hati kita, supaya adab kita, karakter kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, yang tadinya malas-malasan ketika di Ihsanul Fikri Islamic Boarding School menjadi bersemangat, gitu ya. Ketika tidak suka membaca, nanti ketika masuk ke IVBS nanti menjadi bersemangat membacanya, tilawahnya, ya, tilawah Al-Qur'annya, ya, ibadahnya. Disitulah nanti akan kita bangun, ya, bagaimana karakter-karakter keislamannya untuk anak-anakku semuanya. Sehingga ini sebagai bekal buat kalian semuanya nanti ketika dewasa. Baik, selanjutnya Ustadz ingin menyampaikan kurikulum. Kalian akan mempelajari apa saja, ya, di SMPIT. Lalu berapa jam, gitu ya? Berapa jam? Ini struktur kurikulumnya, Ustadz bisa ditampilkan. Struktur kurikulum SMPIT. Ya. Yang pertama kalian akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, di situ kita akan bersama-sama belajar PAI dan Budi Pekerti sejumlah 5 jam pelajaran satu pekannya. Ya, 5 JP, 5 jam pelajaran satu pekannya. Begitu kita peduli dengan karakter, ya, keislaman, sehingga pelajaran agama itu kita beri waktu, ya, yang lebih banyak, ya, 5 jam pelajaran dalam satu pekannya. Kemudian bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia 4 jam pelajaran. Ya. Ini tadi Ustadz yang PAI, nanti kalian akan belajar dengan Ustadz Imam Sazali, Ustadz Mukhtar, kemudian Ustadz Eri, ya. Di bahasa Indonesia selama 4 jam pelajaran ini, ya, kalian akan belajar dengan Ustadz itu dan Ustadzah Haris, dan satu lagi Ustadzah Ambar, ya. Kemudian di matematika, ya, kalian akan belajar dengan Ustadz Haryo dan Ustadzah Retno. Di sini juga 5 jam pelajaran. Kenapa matematika menjadi 5 jam? Karena katanya matematika menjadi momok buat anak-anak, gitu ya, momok, sulit. Nah, makanya oke lah kita kasih matematika lebih banyak itu jamnya, ya. Kemudian ilmu pengetahuan alam, IPA, kalian akan belajar dengan Ustadz Niko yang sudah kalian sering lihat, ya, sudah sering kalian disapa oleh beliau, Ustadz Niko, ya. Kemudian dengan Ustadzah Ika, ya, 4 jam pelajaran. Kemudian bahasa Inggris, kalian akan belajar dengan Ustadzah Elis dan Ustadzah Ani. Bahasa Inggris juga 5 jam pelajaran. Kenapa? Karena itu menjadi goal kita, ya. Salah satu target kita, kalian itu tidak hanya sekedar belajar bahasa biasa saja, tetapi bagaimana bahasa Inggris itu menjadikan kalian nanti bisa berbicara, ya. Minimal berbicara sehari-hari, gitu ya. How are you? What's your name? Where do you live? Gitu ya. Ustadz ini kebetulan dari bahasa Inggris, ya. Jadinya nanti kapan-kapan Ustadz sempatkan mengajar kalian, ya. Masuk menggantikan siapa, mungkin Ustadzah yang pas tidak masuk, nanti Ustadz bisa menggantikan, nggak apa-apa. Ya, itu jumlahnya 5 jam pelajaran. Nanti ada 1 bahasa Inggris ditambah, itu conversation. Jadi 4 jam pelajaran itu pelajaran biasa, artinya apa? Di situ khusus materi, ya. Walaupun di situ juga sebenarnya bahasa itu belajarnya adalah listening, speaking, writing, sama
reading, ada membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Ya. Porsinya 5 jam pelajaran. Kemudian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial kalian akan belajar dengan Ustadz Randy dengan sama Ustadzah Tiwi ya, Ustadzah Tiwi. Jumlahnya 2 jam pelajaran dalam 1 pekannya. Kemudian selanjutnya itu adalah materi-materi umum, mapel umum yang akan kalian pelajari di SMPIT. Dan kita kurikulumnya adalah menggunakan kurikulum 13 plus kurikulum JSIT yang menginternalisasikan nilai-nilai keislaman. Ya, jadi ingat kurikulum kita adalah kurikulum yang digunakan kurikulum 13 atau sekarang itu malah menjadi kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Ya. Kemudian ditambah dengan nanti internalisasi kurikulum keislaman atau kurikulum JSIT. Kemudian bagaimana dengan masih ada lah ya mapel PKN ya, saya belum sebutkan, mohon maaf. Ada mapel PKN ya. PPKN kalian akan belajar dengan Ustadzah Tiwi ya, 1 pekannya 2 jam pelajaran. Ada pendidikan olahraga dan kesehatan ya. Kemudian ada kalian akan belajar seni budaya dan keterampilan, ini tim ya, nanti akan ada tim untuk pengajar seni budaya dan keterampilan. Kemudian prakarya atau informatika dan bahasa Jawa. Ya. Dari kurikulum ini atau mata pelajaran ini tidak sekedar mata pelajaran ya. Targetnya adalah saya sampaikan target daripada setiap mata pelajaran adalah produk, menghasilkan produk. Menghasilkan suatu yang bisa ditunjukkan begitu kepada khalayak umum ya, tidak sekedar materi, tidak sekedar memahami, tidak sekedar mengingat, tetapi kalian akan dituntut untuk menghasilkan sebuah produk dari setiap pelajaran ya. Itu tadi pelajaran umum. Saat ini kita akan melihat pelajaran kepondokan ya di SMPIT. Di SMPIT kalian akan belajar tilawah tahfidz ya, pelajaran tilawah tahfidz. Tahfidz ini ada 6 jam pelajaran. Tetapi waktunya kapan? Waktunya nanti di pagi hari setelah sholat subuh dan sebelum atau menjelang maghrib ya, untuk kegiatan tilawah dan tahfidznya. Ya. Kemudian tahfidz tahu ya, tahfidz ya, mungkin yang dari umum, tilawah itu artinya membaca Quran dan tahfidz adalah menghafal Al-Quran, gitu ya. Kemudian kalian juga akan belajar bahasa Arab, ya. Bahasa Arab ini menjadi bahasa yang kita unggulkan, sehingga di dalam pelajaran kepondokan ini banyak muatan-muatan yang menggunakan bahasa Arab ya, untuk menspot kalian semuanya supaya targetnya bisa berbicara. Ingat, target kalian belajar bahasa Arab itu targetnya adalah bisa berbicara. Minimal berbicara dalam kehidupan sehari-hari atau namanya percakapan sehari-hari, al-hadis al-yaumiyah. Ya, di situ ada 4 jam pelajaran. Kemudian kalian akan belajar mahfudot. Ya, apa itu mahfudot? Mahfudot adalah kata-kata mutiara, ya, kata-kata yang penuh dengan pesan. Ya, kalian akan belajar di situ. Ada misalnya manjadda wajada, itu adalah mahfudot. Ya, mansaro ala darbi wasola, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Mansaro ala darbi wasola, itu barang siapa yang berjalan di relnya maka dia akan sampai. Maka siapa yang istiqomah maka dia akan sampai kepada tujuannya. Ya, itu nanti akan banyak sekali kalian akan belajar mahfudot sehingga bisa menguatkan, ya, menguatkan karakter kalian, ya, karakter kalian. Yang selanjutnya kalian akan belajar juga mutolaah, ya, mutolaah.
Mutolaah ini adalah bahasa Arab juga, tapi lebih kepada bacaan-bacaan ya, kalian akan dibiasakan untuk membaca literatur Arab walaupun secara sederhana. Itu namanya di mutolaah nanti ya. Jumlahnya 2 jam pelajaran mutolaah. Kemudian kalian di kelas 7 ini belum belajar nahwu. Nanti nahwu kalian akan dapatkan pelajarannya di kelas 8 dan kelas 9 ya. Nahwu itu hampir sama seperti tata bahasa ya. Tata bahasanya ya qawaid ya, tata bahasanya Arab itu ya. Nanti kalian akan belajar di situ. Kemudian kenapa kok tidak diajarkan di kelas 7? Karena kalau nanti diajarkan di kelas 7 nanti kalian mau bicara takut. Ya, takut sehingga nanti sudah nanti diajarkan di kelas 8 saja ya. Supaya kalau belajar bahasa itu ya udah ngalir saja, nggak usah takut ketika berbuat kesalahan ya ketika belajar bahasa. Pokoknya ngomong saja, ya ngomong saja. Yang bisa kalian yang sudah kosakata yang kalian pahami yang itu bisa dipraktekkan gitu ya. Nggak usah malu, tidak usah takut ya ketika belajar bahasa. Karena kalau kalian takut salah, nggak jadi ngomong deh, ya. Kalau takut salah nggak jadi ngomong, ya. Malu sama juga nggak jadi ngomong. Bagaimana mau belajar bahasa kalau tidak dipraktekkan? Karena bahasa itu adalah rumusnya hanya satu, practice, practice and practice. Ya, jarib, buat jarib. Coba, dan coba. Praktekkan, dan praktekkan. Itu belajar bahasa. Maka harus dipraktekkan. Ya, jangan malu dan jangan takut untuk berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris. Karena itu kan bahasa asing ya. Bahasa yang buat kita semuanya. Sehingga memang harus dipraktekkan, harus belajar. Kalian lihat adik-adik kalian yang masih bayi. Ya, mereka belajarnya dari mana? Dari sering mendengarkan, kemudian mereka adik-adik kalian yang masih kecil itu, yang masih bayi, bisa berbicara, mendengarkan, kemudian ngomong. Dia nggak ngerti salah benar itu, nggak ngerti. Pokoknya ngomong saja, ya enggak? Nah begitu. Jadi sama, konsepnya sama ketika belajar bahasa. Pokoknya ngomong saja. Ya, salah dikit nggak apa-apa. Nah, begitu ya. Itu konsep belajar bahasa seperti itu. Seperti adik-adik kalian yang masih bayi itu, dilihatlah. Pokoknya kan kadang-kadang ngomongnya salah ya. Misalnya bilang apa gitu bisa beda kan. Nah, baik. Selanjutnya kalian juga akan belajar tarjamah. Ya, tarjamah atau tafsir dan tafsir ya. Tarjamah nanti kalian akan dapatkan di kelas 7 dan 8, nanti yang tafsir nanti di kelas 9 nih. Ya, tarjamah ini menerjemahkan juz yang ke-30 dalam Al-Qur'an. Ya. Nanti kalian akan belajar. Ini juga sebagai sarana buat kalian semuanya menambah kosakata, ya, kosakata bahasa Arab. Di samping kalian akan memahami makna dari Al-Qur'an, ya, sehingga ketika kita sholat, ya, ketika kita beribadah, ketika kita membaca Al-Qur'an, diharapkan nanti tidak sekedar membaca, ya, tidak sekedar membaca, tetapi diharapkan kalian betul-betul memahami isinya, memahami maknanya. Sehingga ketika kita memahami maknanya, maka insya Allah akan mudah buat kita semuanya, buat kalian semuanya, untuk mengimplementasikan, untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu harapannya, ya, tarjamah. Walaupun nanti masih di kelas 7-8 itu targetnya ya harusnya selesai juz 30 gitu ya. Nanti yang kelas 9 nanti tafsir, biar tafsir. Selanjutnya yang mendukung kalian lagi di mapel kepondokan adalah imla. Imla adalah mata pelajaran mendikte, dictation kalau bahasa Inggrisnya.
dictation, ya, imla, ya, imla. Nanti diajarkan bagaimana sih menulis Arab. Ya, pengalaman Ustadz ketika mengajar imla itu masih banyak anak-anak dari kakak-kakak kalian yang belum tahu menulis, ya. Misalnya alhamdu, contoh ya, alhamdu. Itu kadang-kadang masih belum tepat menulisnya, ya. Masih salah-salah, ya, masih salah-salah. Kadang alhamdulillah, kadang-kadang disambung semuanya, ya. Alif nyambung dengan lam. Ya, itu kan sebetulnya tidak dibolehkan alif bersambung dengan lam. Alifnya di awal, kemudian dengan lam setelahnya itu tidak boleh disambung, ya. Nah, itu nanti ada tata caranya, ya, bagaimana menulis yang benar, ya. Namanya imla. Baik, itu imla. Jadi menulis, ya. Kalian hanya dituntut hanya menulis saja nanti. Ustadzanya mendengarkan, kemudian kalian nanti menulis apa yang kalian dengar dari ustadzahnya. Itu imla. Baik, itu anak-anak semuanya kurikulum, ya, berkaitan dengan kurikulum SMPIT Istal Fikri Islamic Boarding School, ya. Jadi ada materi-materi umum yang di situ dimasukkan internalisasi keislamannya, kemudian materi-materi kepondokan yang di situ mendukung, ya, untuk pelajaran-pelajaran bahasa Arab, ya, dan tahfidnya. Ini lebih banyak mendukung ke pelajaran bahasa Arabnya. Kemudian ada nanti kalian di malam hari nanti ada di kegiatan-kegiatan kajian. Insya Allah nanti akan dijelaskan detailnya dengan Ustadz Bangun, ya, selaku kepala pengasuhan, kegiatan-kegiatan siswa, ya, yang mendukung keilmuan kalian, keislaman kalian, ya. Nanti kalian akan diajari di situ ada taklimul muta'alim, ya, buku-buku yang lainnya, ya. Nanti akan akhlak lil banin, gitu, ya. Nanti kalian akan belajar di situ dengan di malam hari, ya, di malam hari. Baik, selanjutnya Ustadz ingin menyampaikan jadwal, ya, jadwalnya. Bagaimana jadwalnya? Ini jadwal yang kita buat, ditampilkan Ustadz, ya. Ini aktivitas pembelajaran selama new normal, ya. Ini masih new normal, ya. New normal itu nanti setelah kalian masuk. Ini aktivitas setelah kalian masuk nanti. Insya Allah kelas 7 atau kalian semuanya akan mulai masuk tanggal 30 Agustus, ya. Jadi dari sekarang sampai dengan tanggal 29, ya, itu nanti pembelajarannya masih daring, ya. Daring, ya, pelajarannya daring. Ya, pelajaran daring online, pembelajarannya online, ya. Nanti sudah kita siapkan pembelajaran online-nya. Dan ini yang Ustadz tampilkan di sini adalah pembelajaran ketika kalian masuk, ya, atau gambaran sebelumnya, ya, gambaran sebelumnya seperti ini. Jadi nanti dari Senin sampai Rabu, ya, itu jam 7.30, sebelumnya dulu, ya, jam 7.15 sampai 7.30 itu akan ada literasi. Ini untuk kegiatan besok, ya, literasi, membaca, ya. Nanti di situ kalian akan banyak membaca buku-buku selain buku pelajaran, ya, itu literasi. Sehingga keilmuan kalian akan lebih luas, wawasan kalian akan lebih luas, ya, ketika kalian banyak sekali membaca literasi. Kita akan menumbuhkan cinta membaca untuk kalian semuanya, ya. Jadi itu menjadi salah satu kunci juga, cinta membaca, ya. Ketika kita cinta membaca, banyak membaca, maka insya Allah wawasan kita akan luas, gitu. Kemudian nanti jam 7.30, jam 11 itu mata pelajaran umumnya, masuk mata pelajaran umum, ya. Kemudian setelah itu, setelah jam 11 itu Khalilullah, maka kalian diwajibkan untuk istirahat tidur. Ingat, diwajibkan, diharuskan untuk tidur dari jam 11 sampai duhur.
ya, itu sunnah, ya, sehingga tapi di kita diharuskan untuk tidur, ya, supaya kalian bisa fresh nanti ketika pembelajaran di siang hari dan malam hari, ya, itu tidur semua, tidurnya di masing-masing, ya, di kamar masing-masing. Kemudian siangnya nanti akan ada mata pelajaran pondok, ya, mata pelajaran pondok yang udah kita sampaikan dari jam 1 sampai dengan jam 2.30, ya, ada sekitar 3 mata pelajaran, ya. Ini ada 3 mata pelajaran. Itu Senin sampai dengan Rabu. Lalu Kamisnya, hari Kamis itu pelajaran hanya sampai dengan jam 11. Ya, setelah duhur nanti kalian pembiasaan adab Islami. Kalian bisa melanjutkan kegiatan istirahat tidur karena pas puasa. Jadi hari Kamis itu kalian akan diwajibkan atau diharuskan ya, ingat, diharuskan puasa sunnah. Walaupun itu namanya sunnah, tapi kita mengharuskan, bukan mewajibkan, ingat, mengharuskan. Jadi kita supaya apa? Supaya terbiasa kita untuk berpuasa sunnah gitu, ya. Tapi yang kita wajibkan adalah yang kita haruskan adalah hari Kamis. Seninnya boleh puasa, boleh tidak, silahkan. Ya, mau puasa Daud juga boleh, ya, silahkan. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, ya, kemudian Sabtunya tidak, itu silahkan, ya. Kita berikan kebebasan buat kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi yang diharuskan adalah pada hari Kamis, ya. Kemudian hari Jumatnya sama, hampir sama dengan hari Senin sampai Rabu, hanya di hari Jumat itu 2 jam pelajaran, hanya 2 mapel saja. Kemudian hari Sabtu, ini kegiatan yang agak ringan, ya, hari Sabtu, karena di situ jam 7.30 sampai jam 9 itu kalian akan mengikuti kegiatan PBB dan bela diri, ya, PBB dan bela diri. Kemudian 9.30 sampai jam 11, ya, ada ekskul prestasi dan bakat minat. Ya, nanti ada kegiatan praktek, ya, di mana ada panahan, ada kemudian futsal, ya, nanti ada IPA, ada matematika, ada bahasa Inggris, ada khot misalnya, yaitu nanti masuk di jam situ. Kemudian yang setelah sholat duhur, setelah makan siang, hari Sabtunya nanti pramuka, ya, jam 1 sampai dengan jam 3. Baik. Wah, ini yang paling penting sekarang, konsep Ustaz, coba Ustaz. Ya. Ini sistem KBM kita. Jadi sistem KBM kita yang pertama, kita akan pembelajaran berbasis digital. Ya, berbasis digital. Oleh karenanya kalian akan dibekali dengan setiap anak itu 1 tab, ya, berbasis digital. Belajarnya berbasis digital, kalian akan banyak berinteraksi atau memproduksi, tidak hanya pengajarannya melalui laptop digital, enggak, tapi kalian akan menghasilkan produk-produk digital juga. Nanti diharapkan seperti itu. Kemudian berpusat kepada siswa. Kalian yang harus lebih kreatif. Guru atau ustadz-ustadzah hanya sebagai fasilitator saja, ya. Tapi aktivitas pembelajaran yang dilakukan adalah berpusat pada siswa. Guru akan sedikit sekali menerangkan materinya. Yang terbanyak adalah kegiatan-kegiatan siswa. Kemudian internalisasi nilai keislaman. Seperti tadi yang sudah Ustaz sampaikan di awal, ya. Di setiap mata pelajaran nanti akan ada murojaah, gitu, ya, akan ada murojaah. Kemudian di setiap mapel juga akan ada materi-materi yang berhubungan dengan nilai-nilai keislamannya. Kemudian berorientasi kepada produk. Tadi, ya, setiap mata pelajaran harus ada produknya, harus berorientasi pada produk. Ya, tidak sekedar pemahaman, tidak sekedar hanya mengingat, tapi harus ada produknya. Ya. Kemudian berbasis kewiraan, ya, kewiraan atau kesamaptaan.
Dari mulai berangkat dari asrama sampai ke sekolah, sampai memulai pelajaran, nanti ada tata caranya menyiapkan, ya, kemudian laporan dan sebagainya. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa Arab, ya, diharapkan nanti di dalam kehidupan sehari-hari ini nanti akan ada pelaksanaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya, usbu Injilizi wa usbu Arabi, ya, gitu ya. Pekan bahasa Arab dan pekan bahasa Inggris yang kalian di situ diharapkan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Itu target-target kita, sistem pembelajarannya. Kemudian ini tata cara KBM selanjutnya, Ustadz, itu bisa diperlihatkan, ya, yaitu berbaris dari asrama ke sekolah, berbaris sebelum masuk ke kelas, kemudian ketua kelas memberikan laporan sebelum dan sudah KBM. Ya, memberikan laporan itu hormat, lapor, ya. Pembelajaran siap dimulai. Nah, seperti itu, ya. Itu nanti kemudian diterapkan sebagai bentuk daripada kewiraan kita, ya. Kemudian ketua kelas membimbing doa, kemudian di dalam KBM harus berpakaian rapi dan lengkap. Ya, selanjutnya ini adalah jadwal seragam siswa, dan mungkin ini sekaligus sosialisasi buat teman-teman ustadz-ustadzah juga. Ya, jadwal seragam siswa hari Senin itu kalian akan menggunakan seragam putih biru. Kemudian Selasa ini menggunakan hem warna bebas tapi berdasi. Maka silakan disiapkan dasinya. Ya, silakan dasinya. Dasinya boleh yang warnanya merah boleh, warnanya hijau boleh, ya, warnanya biru boleh. Ya, silakan. Untuk yang ikhwan ya, yang laki-laki. Kalau yang ahwat nanti dengan baju gamis atau baju yang lainnya. Kemudian hari Rabu itu seragam kewiraan, ya, seragam kewiraan atau seragam pesiar, ya, hijau-hijau dengan ada kepangkatannya, ada baretnya, gitu ya, itu seragam kewiraan. Nanti Kamis seragam putih biru, hari Jumat nanti seragam batik yayasan. Kemudian hari Sabtu karena ada pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler, maka menggunakan seragam kaos kepanduan untuk ketika kegiatan eskul. Kemudian nanti pramuka menggunakan pramuka lengkap. Ya. Ini ntar lagi udah mau selesai nih. Ya. Selanjutnya KBM. Nah, KBM akan dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap atau masa transisi, ya, mungkin Ustadz diperlihatkan masa transisi. Ya, transisi itu dari mulai sekarang ini, ya, sampai dengan tanggal 29 Agustus. Ya, kalian akan belajar dari rumah online, ya, yang akan dibimbing oleh ibu yang sudah profesional nanti. Ya, setiap harinya itu 4 jam pelajaran dan 2 mapel, ya, 2 mata pelajaran begitu. Hanya 2 pelajaran itu, ya. Kemudian waktunya sudah dilihat di situ, ya, untuk kelas 7. Kemudian yang kelas 8 itu 13 Juli sampai dengan 5 September. Selanjutnya, lalu pelajaran tatap mukanya kapan? Atau new normal, ya. Pelajaran new normal. Pelajaran new normal kalian nanti setelah masuk tanggal 30 September, kemudian dimulai kegiatannya mulai 1 September, ya, itu new normal. Masih kita menggunakan, karena ini new normal, maka menggunakan tata cara kesehatan, ya, protokol kesehatan akan kita gunakan di situ, ya. Jadi ada sekitar 8 jam pelajaran, dimulai dari jam 7.30 sampai 10.30 untuk pelajaran umum, dan jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 2.30 itu untuk mata pelajaran pondoknya. Oke, waktunya itu jam untuk kelas 7 dari mulai 1 September. Mungkin bisa dilihatkan Ustadz, mungkin Ustadz yang untuk yang new normal. Ya. Ya, itu new normalnya, ya. Belajar tatap mukanya. Kalian sudah mulai masuknya. Oke. 1 jamnya hanya 30 menit.
sedikit ya. Biasanya kita 40 menit. Biasanya kalau normal. Ini karena new normal hanya 30 menit. Baik, selanjutnya adalah fasilitas apa yang kita miliki. Ya. Di situ nggak ada ya Ustaz ya. Ini saya tambahkan aja. Kita sudah ada perpustakaan, ya ada lab IPA, ada lab komputer, ada hotspot WiFi kita sediakan juga, dan setiap anak nanti akan mendapatkan tab komputer ya. Pastikan orang tua kalian, mohon maaf, pastikan sudah mendaftar ulang begitu tabnya supaya bisa kita belikan begitu ya. Kemudian lab alam, belajar di alam itu salah satu fasilitas penunjang belajar kalian semuanya. Baik, dan terakhir saya ingin memperkenalkan, nanti langsung di video saja ya. Di video nanti ustadzah kita, ya kan? Nah, nanti akan kita kenalkan yang nanti wajahnya Ustadz Niko. Nah, kalau Ustadz Niko udah jelas ya, sering muncul di televisi kita ya. Tapi ustadz-ustadz yang lain itu nanti bisa kita lihatkan, kita dengarkan dari dari video yang diputar ya nanti. Baik, selanjutnya saya kira terakhir Ustadz mengakhiri kegiatan pagi hari ini Atma Usbu Ta'aruf. Satu hal yang ingin Ustadz sampaikan yang terakhir adalah manjadda wajada. Siapa yang bersih? Manjadda wajada. Coba Ustadz di unmute semuanya, dinyalakan semua Ustadz. Kita akan sama-sama. Semuanya kita akan bersama-sama mengucapkan ya, bareng-bareng. Bareng-bareng mengucapkan kata-kata mutiara ini. Di unmute bisa Ustadz? Sudah ya? Bisa Ustaz, di unmute semua atau harus satu-satu? Ya, perwakilan bolehlah kita yang dibuka beberapa. Ya, coba anak sendiri coba belajar unmute, coba dinyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan coba semuanya sendiri ya. Di pojok sebelah kiri juga ada itu. Ya. Yuk kita sama-sama kita mengucapkan sebuah kata mutiara yang luar biasa yang harus selalu kita tanamkan ya dalam diri kita ya. Ya, wahid isnen salasah manjadda wajada. Ya, sama-sama ya. Manjadda wajada. Mbak, kepalanya, tangannya mana? Ustadz ingin melihat semuanya seperti ini, ya, seperti ini. Yuk, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh dapatlah ia. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajarnya, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Saya kira demikian dari Ustadz. Mohon maaf bila banyak hal yang belum tersampaikan dan banyak kesalahan. Ustadz berpesan, mari kita niatkan diri kita, ya anak-anakku semuanya, belajar di IVBS untuk menuntut ilmu, ya untuk menuntut ilmu, untuk belajar adab. Satu adalah belajar adabnya, ya. Yang kedua menuntut ilmu. Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Gitu ya. Dan istiqomah, mansara ala darbi wasola. Istiqomah terus, ya harus istiqomah, ya.
dikuatkan hatinya untuk Bismillah. Bismillah aku bisa, Bismillah aku akan berprestasi di Kota Magelang. Gitu ya. Terima kasih. Selamat datang di Ihsanul Fikri Kota Magelang, anak semuanya. Semoga kalian bisa menikmati ya kebersamaan dengan teman-teman nanti ketika masuk, atau kebersamaan dengan ustadz-ustadzahnya walaupun pembelajarannya masih berbasis online daring gitu ya. Nanti kalian akan mulai belajar tanggal 20 Juli insya Allah nanti mulai pembelajaran daring. Nah, tapi pembiasaan ya sudah mulai, ini seperti kalian itu sudah mondok, tetapi tempatnya hanya di rumah saja ya. Harus ada target tilawahnya ya kan, sudah diarahkan kan, ada kelompok-kelompoknya. Nah itu sudah mulai pelaksanaan kegiatan pondok itu diterapkan, namun hanya ini di rumah saja. Demikian dari Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Agus Nugroho Ponco Saputro SPD yang telah menyampaikan materinya tentang kurikulum di IVBS Ihsanul Fikri Kota Magelang. Baik, acara selanjutnya yaitu lain-lain, saya akan menyampaikan pengumuman berupa penugasan dari bakat minat. Penugasan yang pertama yaitu tilawah atau membaca Al-Quran sebanyak 1 juz, untuk melaporkannya melalui WhatsApp. Minimal 1 juz. Bisa lebih banyak, lebih baik. Kemudian yang kedua, kita berikan tugas untuk mengedit foto yang kita siapkan berupa template yang akan kita tunjukkan seperti ini contohnya. Dengan menambahkan nama, moto maupun quotes, dan editing paling baik yang terbagus akan mendapatkan reward dari kami. Bisa dikirimkan melalui grup yang ada di WhatsApp ataupun diunggah melalui akun sosial media Ihsanul Fikri Boarding School. Baik. Terakhir, penutup, marilah kita tutup acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon undur diri dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nugroho Ponco Saputro, Kepala SMIT Magelang. Kepada anak semuanya, selamat datang di SMIT Kota Magelang, dan pesan dari saya, man sano al-darbi wasofa. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Uki. Saya akan mengajar mapel bahasa Jawa online dan olahraga untuk akhwat. Kemudian amanah saya yang lain adalah sebagai wakasus kepondokan putri. Dan untuk anak-anakku sekalian, selamat datang di IVBS. Harus ikhlas, harus sabar, supaya semuanya menjadi lebih mudah dan ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Heri Wasono, sarjana pendidikan.
Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri Sinopi Kota Magelang dan nama saya sebagai guru PAI. Nanti kita akan bersama-sama mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan kodrat dan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Oke, satu pantun buat anak-anakku semuanya ya. Makan soto campur gelatin. Jangan lupa minum es. Saatnya engkau jadi pemimpin bergabung di IVBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuji, tidak terbang, dicaci, juga tidak tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Haris. Ke depan kita akan belajar bahasa Indonesia dan semoga kita selalu semangat dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat santri-santriku IVBS Kota Magelang. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ito Gunawan, Sarjana Pendidikan Guru Bahasa Indonesia IVBS Kota Magelang. Mari belajar kembali bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia tempatmu mencari inspirasi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ismi Kiswata Abdul Aziz. Ana mu'allim fi Qur'an Arabiyyah wa al-kalamu minni man jadda wajada. Syukran. Assalamualaikum. Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Wijaya Putri. Saya guru BK. Udah. Ya, dengan Mbak Sri ya. Oh, wes, ini saya disuruh Ustaz Randy menanyakan snacknya di mana.
Kamera ini sehari kan begini tuh. Mukanya terlalu meyakinkan ya. Kalau bisa cukup langsung sendiri.